Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari IKM 4B ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, Person Job Fit dalam Frequently Used Theories in Human Resources Management. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Arif Suseno, kedua Jenoya Dwi Mauli, dan yang ketiga ada Gabriela Elsananda. Selanjutnya, untuk materi yang akan disampaikan, saya serahkan kepada Muhammad Arif Suseno. Pertama, pengantar Human Resource Management Study, di mana teori ini berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual yang menjelaskan, memprediksi, dan mengarahkan perilaku organisasi dan karyawan. Studi ini bersifat multidisipliner dan teori menjadi kerangka kerja yang menjembatani antara praktik organisasi dan pengembangan ilmiah mengenai perilaku kerja, motivasi, dan hubungan kerja. Oke, kita masuk ke person environment fit, di mana terjadi saat ada sebuah kesamaan yang dirasakan antara atribut individu dan lingkungan. Pada dialek fit, lingkungan merupakan individu lainnya dalam organisasi, yang mana hasilnya adalah misfit, complementary fit, dan supplementary fit. Oke, selanjutnya adalah aspek lingkungan, yaitu fit to, di mana yang pertama person vocation fit cocok dengan bidang profesi atau jalur karir, person job fit cocok dengan tugas pekerjaan spesifik, person organization fit cocok dengan nilai budaya organisasi, person group fit cocok dengan rekan kerja atau tim, dan yang terakhir person individual fit cocok dengan individu tertentu di lingkungan kerja. Oke, selanjutnya ada konten dimension yaitu yang fit on, yaitu selain berbagai tingkat lingkungan, variasi juga terjadi pada dimensi konten dan diukur secara dinamis tergantung dari lingkungan yang diamati. Misalnya, yang pertama ada person vocation fit, yang kedua person job fit, yang ketiga person organization fit, yaitu value, yang keempat person group fit, yaitu team demand dan kemampuan individu dan lain-lain. Selanjutnya ada misfit versus fit, di mana yang pertama ada supplementary fit versus complementary fit yang terjadi ketika orang dan lingkungan sangat mirip dan meningkatkan rasa suka dan harmoni antara pihak yang terlibat. Sedangkan complementary fit yaitu terjadi ketika lingkungan kekurangan sesuatu dan masing-masing pihak saling melengkapi untuk mencapai kebutuhan bersama. Ini ada need supply dan demand sub abilities fit yang mana merupakan cabang dari complementary fit menggambarkan kecocokan antara individu dan kebutuhan dan menggambarkan kesesuaian antara tuntutan pekerjaan atau organisasi. Yang selanjutnya ada perceived fit di mana berdasarkan persepsi atau penilaian individu tentang sejauh mana mereka merasa cocok dengan lingkungan kerja, dan actual fit itu dibangun dari perbandingan yang lebih nyata antara karakteristik individu dengan karakteristik lingkungan pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah person job misfit, yaitu kondisi ketika karakteristik individu tidak sesuai dengan kebutuhan dari suatu pekerjaan. Hal ini dapat terjadi ketika pihak-pihak memiliki perbedaan atribut fundamental sehingga mereka bukan hanya tidak cocok, tetapi saling tidak menyukai sampai konflik secara aktif. Misfit dapat terjadi karena kurangnya kemampuan, ketidaksesuaian nilai, atau bahkan karena lingkungan kerja yang tidak cocok dengan kepribadian. Namun, pada kondisi tertentu, bisa saja ketidaksesuaian karakteristik dapat menguntungkan organisasi apabila atribut melebihi dari apa yang diharapkan. Next. Selanjutnya, person job fit, yaitu tingkat kesesuaian antara karakteristik individu seperti keterampilan, nilai, dan kepribadian dengan tuntutan dan kondisi pekerjaan yang dijalani. Hal ini dapat berdampak yang pertama ke kepuasan kerja. Individu yang merasa cocok dengan pekerjaan cenderung merasa lebih puas. Yang kedua, kinerja karyawan. Kesesuaian yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang ketiga, komitmen organisasi. Karyawan yang merasa cocok lebih cenderung berkomitmen pada organisasi. Yang keempat, perilaku warga organisasi, yaitu karyawan dengan person job fit yang baik lebih sering menunjukkan perilaku positif di luar tugas formal mereka. Selanjutnya, person job fit dibagi menjadi dua tipe, yaitu employee desires versus job supplies, terjadi ketika kebutuhan karyawan dipenuhi oleh apa yang disediakan pekerjaan. Person desire terdiri dari kebutuhan psikologis, tujuan, nilai, minat, dan preferensi. Job supplies terdiri dari karakteristik umum dari pekerjaan, seperti atribut khusus dari organisasi dan atribut pekerjaan seperti gaji, pelibatan dalam pengambilan keputusan, dan hal sebagainya lainnya. Tipe yang kedua itu ada employee abilities versus job demands. Terjadi ketika kemampuan individu mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Employees abilities ini umumnya digambarkan sebagai bakat maupun potensi karyawan. Job demands biasanya diukur dari beban kerja, target kinerja, dan aktivitas lainnya. Next. Person job fit dalam rekrutmen dan seleksi, yaitu mengacu pada tingkat kecocokan antara kualifikasi pelamar dengan persyaratan pekerjaan yang tersedia. Dalam proses seleksi, para recruiters umumnya menggunakan dimensi person job fit dan person organizational fit dengan perspektif supplementary fit yang berarti pelamar dan pekerjaan atau organisasi memiliki kesamaan atau saling melengkapi karakteristik. Kualifikasi pelamar yang melebihi persyaratan pekerjaan dipandang sebagai keuntungan daripada sebagai ketidakcocokan dengan pekerjaan.
Selanjutnya, person job fit dalam penempatan tenaga kerja. Person job fit ini membantu memastikan bahwa orang yang tepat ditempatkan pada posisi yang tepat. Saat menganalisis peran seseorang dalam sebuah tim, maka sering menggunakan person role fit. Person role fit ini fokus pada peran individu dalam sebuah tim atau organisasi. Dalam proses penempatan tenaga kerja, person job fit lebih banyak didasari pada complementary fit perspektif, yang berarti ketika karakteristik individu dapat melengkapi kekurangan dalam pekerjaan atau organisasi dan sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gabriela Elsananda. Baik, yang selanjutnya adalah indikator dari person job fit. Ada tiga. Yang pertama ada kesesuaian tuntutan pekerjaan dan kemampuan karyawan, yang artinya suatu tugas atau pekerjaan tersebut akan memiliki suatu kualifikasi tertentu dan karyawan mampu untuk memenuhi kualifikasi tersebut. Yang kedua ada kesesuaian kemampuan karyawan dengan persyaratan pekerjaan, yang artinya karyawan tersebut memenuhi kesesuaian dari tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga ada kesesuaian antara apa yang diperoleh dari pekerjaan dengan kebutuhan karyawan, yaitu suatu pekerjaan akan menawarkan atau menghasilkan suatu imbalan seperti gaji, kepuasan kerja, dan lain halnya. Next. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari person job fit. Ada tiga. Yang pertama, memperkuat ikatan karyawan terhadap pekerjaannya, yaitu karyawan akan lebih berkomitmen terhadap pekerjaan yang cocok dengan mereka. Yang kedua, memberikan kepuasan yang lebih dalam bekerja karena pekerjaan yang dilakukan karyawan memberikan kepuasan dan juga keahliannya digunakan. Yang ketiga, ada kesesuaian dalam kecocokan pekerjaan dalam person job fit akan meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi niat individu untuk berhenti bekerja. Yang selanjutnya ada contoh kasus. Berdasarkan pengaruh person job fit dan self-efficacy terhadap kinerja pegawai dalam studi kasus pada Puskesmas Beber. Selanjutnya, memiliki tiga tujuan penelitian. Yang pertama yang kita highlight adalah pengaruh person job fit terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan 89 orang karyawan sebagai sampel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa person job fit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, yang artinya semakin sesuai antara pekerjaan atau tugas yang dikerjakan oleh karyawan dengan kemampuan karyawan, maka akan semakin baik dan akan meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, dalam pembahasan kesesuaian person job fit adalah kesesuaian antara kepribadian dan dengan kemampuan atau keterampilan pegawai. Ketika tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan pegawai, maka kepuasan kerja akan meningkat dan akhirnya meningkatkan kinerja pegawai itu juga. Nah, pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan. Sehingga semakin sesuai penugasan atau tugas pegawai dengan kemampuan atau kompetensi dan keterampilan yang pegawai miliki, maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja atau menghasilkan produktivitas yang tinggi yang dapat dicapai oleh pegawai tersebut. Selain ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 10 meminta maaf apabila terdapat salah kata dan juga salah perilaku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.